Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busra SSYME, NIDN 0901018804. Saya adalah dosen pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al-Asy'ariyah Mandar. Izinkan saya akan memaparkan teknik mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu mata kuliah Mudharabah, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot SKS 2. Adapun konten materi yang akan kami bahas pada mata kuliah ini meliputi diantaranya kemitraan dalam keuangan Islam atau pengertian mudharabah, lalu kemudian landasan hukum mudharabah, lalu kemudian jenis mudharabah, lalu kemudian aplikasi mudharabah dalam konteks keekonomi dan keuangan, dan yang terakhir adalah penerapan mudharabah dalam perbankan syariah. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi mampu memahami pengertian jual beli mudharabah, lalu kemudian mampu menguasai landasan hukum mudharabah, lalu kemudian mampu memahami dan membedakan segala jenis mudharabah, lalu kemudian mampu memahami praktek aplikasi mudharabah dalam konteks ekonomi dan keuangan, dan yang terakhir mampu mengaplikasikan praktek mudharabah dalam dunia perbankan syariah. Selanjutnya, model pembelajaran yang kami gunakan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama adalah cooperative learning, lalu kemudian model ceramah, dan yang terakhir kuis. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 16 pertemuan, di mana 14 kali pertemuan diskusi materi dan 2 kali mid test, serta melakukan asesmen dan penilaian. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-10 ini yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian dan landasan hukum mudharabah serta mampu memahami aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah. Referensi yang kami gunakan pada pertemuan kali ini yaitu pertama adalah konsep akad mudharabah dalam perbankan syariah oleh Qadariyah Barkah. Lalu kemudian ada jurnal mudharabah dalam fikih dan perbankan syariah oleh Mahmudah Sa'adiyah. Lalu kemudian ada jurnal pemahaman fikih terhadap mudharabah, implementasi pembiayaan pada perbankan syariah oleh Sofia. Lalu kemudian jurnal akad mudharabah dalam perekonomian Islam oleh Herman Misbahuddin. Lalu kemudian yang terakhir adalah buku Fikih Muamalah Kontemporer oleh Dr. Sri Sudiarti MA. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar? Sehat. Oke, bagaimana pada hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, siapa yang tidak hadir? Kamu Zubair. Oke, berarti ada 2 orang ya yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Oke. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya mengajak kepada anak-anakku sekalian, mari kita memulai kegiatan kita pada pertemuan ke-10 ini dengan membaca doa, yaitu surah Ummul Kitab. Mengawali surah ini, mengawali pertemuan kita, saya mengajak pada anak-anakku sekalian membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mudharabah.
di mana ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu terkait tentang bagaimana definisi mudharabah itu sendiri. Lalu kemudian selanjutnya adalah mahasiswa bisa memahami landasan hukum mudharabah. Lalu yang ketiga yaitu mahasiswa memahami jenis mudharabah. Lalu tujuan pembelajaran yang terakhir adalah mahasiswa bisa memahami bagaimana praktek akad mudharabah yang ada pada perbankan syariah. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada definisi tentang mudharabah itu sendiri. Nah, pertama, mudharabah itu adalah salah satu akad kemitraan dalam keuangan Islam. Akad mudharabah ini salah satu akad yang dikenal dalam istilah fikih muamalah. Jadi mudharabah merupakan bentuk kemitraan dalam keuangan Islam yang melibatkan dua pihak. Yang pertama adalah mereka yang memiliki modal, ya. Yang kedua adalah mereka yang tidak punya modal tetapi punya keahlian di dalam melakukan sebuah usaha. Jadi maka dipertemukanlah antara kedua belah pihak ini, antara pemodal lalu dengan pengelola usaha. Nah, mereka akan menyepakati kesepakatan untuk melakukan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh oleh pengelola usaha. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana sistem bagi hasilnya itu tergantung kesepakatan yang disepakati di antara kedua belah pihak. Apakah sistem bagi hasilnya adalah 50-50 persentasenya, ataukah 60-40, ataukah 70-30, tergantung kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Nah, sementara ketika dalam perjalanan usaha itu mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal. Ya, kerugian itu ditanggung, sekali lagi, ditanggung oleh penyedia modal, kecuali ketika ada pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh pengelola usaha. Jadi selama pengelola usaha melaksanakan usahanya sesuai dengan aturan-aturan, kaidah-kaidah dan kesepakatan yang telah disepakati bersama, lalu ternyata kemudian dalam perjalanannya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apakah mengalami kerugian atau segala macam, maka kerugian itu, modal itu tidak diganti oleh pengelola usaha. Kecuali, sekali lagi, kecuali ketika ada pelanggaran, ya, atau kelalaian dari pihak mudharib itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada landasan hukum Islam untuk mudharabah. Jadi akad mudharabah ini dalilnya jelas, sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Ya, dalilnya itu ada beberapa poin. Pertama, dalil Al-Qur'an itu sudah jelas dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, di mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, karena mudharabah ini dianggap sah dalam Islam karena merupakan salah satu bentuk kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, oke, selanjutnya dalil yang kedua, sebagaimana kesepakatan para ulama dan menurut pandangan ulama, terutama dalam mazhab Malik dan pengikutnya, dia menganggap bahwa mudharabah itu sah selama modal jelas, keuntungan telah disepakati dan pihak pengelola bertanggung jawab penuh dalam mengelola usaha. Ulama Maliki juga mengizinkan pengelolaan modal untuk menetapkan beberapa batasan atau instruksi dalam akad mudharabah. Jadi intinya dalil ini juga disepakati oleh ulama, terutama ulama mazhab Maliki. Dalil yang ketiga terkait tentang fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Seperti kita ketahui bahwa fatwa
Fatwa nomor 7 DSN MUI angka Romawi 4 tahun 2000. MUI menyatakan tentang pembiayaan mudharabah yang mengatur tentang bagaimana mudharabah diterapkan dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, termasuk persyaratan modal, pembagian keuntungan, dan hak serta kewajiban para pihak. Jadi setidaknya ada 3 dalil disahkannya atau dibolehkannya akad mudharabah ini. Yang pertama itu berdasarkan Al-Quran, lalu kemudian berdasarkan pendapat para ulama, lalu kemudian juga berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Selanjutnya kita melangkah pada jenis-jenis mudharabah. Nah, mudharabah ini ada 2 jenis dalam pelaksanaan atau prakteknya dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama itu adalah mudharabah mutlaqah, yaitu mudharabah umumnya, di mana mudharabah mutlaqah ini pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola usaha untuk memilih usaha apa yang harus dilakukan. Jadi pemodal tidak memberi batasan bahwa dia harus melakukan usaha A, dia harus melakukan usaha B. Tidak. Jelasnya pemodal hanya menyiapkan uang, lalu kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola, terserah usaha apa yang mau dilaksanakan. Itu. Ya. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah muqayyadah ini itu pengelola ada keterikatan di dalam melaksanakan usahanya, karena pemodal memberikan syarat bahwa saya siap memberikan modal kepada Anda selama Anda menjalankan usaha di bidang A misalnya. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Paham. Ya. Nah, mungkin ada di antara adik-adik bisa memberikan contoh soal mudharabah muqayyadah ini. Ya, Fahri bagaimana? Salah satu contohnya adalah misalnya saya sebagai pemilik modal, Ya. kemudian saudara Asriadi bertindak sebagai pengelola modal. Saya misalnya saya memiliki modal, saya ingin membangun sebuah usaha kafe. Saya memberikan modal kepada saudara Adi misalnya 10 juta. Oke. Nah kemudian saya menaruh nisbah keuntungan 60-40. Siapa 60 sampai 40? Yang saya 60, Adi 40. Jadi pemodal 60%, Iya. pengelola 40. 40%. Nah, kemudian jika dalam satu periode, misalnya keuntungan misalnya 1 juta, maka akan mendapatkan 600-400. Jadi seperti itu, Pak. Berarti poin pentingnya adalah saudara Fahri menentukan bahwa usaha yang dikelola oleh Asriadi adalah kafe. Nggak boleh usaha-usaha yang lain. Oke, baik. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu penjelasan. Intinya dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemodal, karena ini adalah mudharabah muqayyadah. Pengelola hanya boleh menginvestasikan dananya atau usaha proyek tertentu yang telah disepakati. Jadi beda ya, apa bedanya? Sekali lagi, apa bedanya yang pertama dan yang kedua? Yang pertama tadi apa? Bebas ya, bebas pengelola terserah usaha apa yang mau dijalankan. Jelasnya saya kasih uang sekian. Kalau yang kedua, ditentukan investasinya harus kemana. Oke. Nah, tentu ada perbedaan antara jenis usaha yang pertama, jenis mudharabah yang pertama. Ada perbandingan antara jenis mudharabah yang pertama dengan jenis mudharabah yang kedua. Mudharabah yang pertama itu memberikan fleksibilitas tinggi, ada keleluasaan yang tinggi bagi pengelola untuk mengoptimalkan dana yang diberikan dan situasi yang dinamis. Ini sangat cocok investasi jangka panjang, ya. Investasi ini cocoknya untuk investasi jangka panjang atau bagi pemilik modal yang bersedia mengambil resiko lebih besar dengan harapan keuntungan yang lebih tinggi. Jadi resikonya besar untuk yang jenis pertama, tetapi keuntungannya juga tinggi. Dalam usaha seperti itu, semakin tinggi resiko usaha,
biasanya juga semakin tinggi keuntungannya. Kalau mau dapat ikan besar, umpannya harus besar. Ya besar juga. Kalau yang cacing-cacing kecil yang kau pakai umpan, ya yang makan itu adalah budiaya. Tapi kalau kau umpannya yang agak besar, ya yang itu cakalang. Kira-kira seperti itu dalam dunia usaha. Gitu. Ya, jadi memang harus berani mengambil resiko. Di situ, jadi hanya pemberani biasanya yang pertama ini ya. Sementara yang kedua itu dia apa ya? Memberikan lebih banyak kontrol. Ya, ada sedikit keterbatasan, tidak ada keleluasaan itu, di mana pemilik modal pemilik modal itu memberikan syarat-syarat tertentu, misalnya harus di tempat ini waktunya sekian itu. Jadi ini kelebihannya mengurangi resiko kebangkrutannya itu tidak terlalu tinggi, kira-kira seperti itu. Tetapi karena semakin resiko berkurang, apa yang didapatkan? Keuntungannya juga tidak terlalu banyak. Gitu ya. Nah, di situ kira-kira perbedaannya. Nah, implikasi dari kedua jenis ini dalam konteks ekonomi dan keuangan, kalau mudharabah mutlaqah itu sering diterapkan dalam produk simpanan dan deposito perbankan syariah. Nah, jadi mudharabah mutlaqah itu sering digunakan dalam konteks tabungan atau simpanan. Ya, bank sebagai pengelola memiliki kebebasan penuh untuk menginvestasikan dana nasabah dalam berbagai proyek. Saya sebagai bank, kemudian uang kalian sebagai nasabah yang kalian tabung ke saya, itu kalian tidak pernah memberikan syarat bahwa harus dana yang kamu kumpul ke saya sebagai perbankan harus diinvestasikan kemana, itu tidak ada aturan, tidak ada ikatan selama sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Islam. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, sementara muqayyadah itu lebih sering digunakan dalam pembiayaan proyek spesifik. Misalnya, Bank Syariah menggunakan mudharabah muqayyadah untuk membiayai proyek infrastruktur dan bangunan perumahan atau usaha kecil dan menengah di sektor tertentu. Jadi disebutkan memang tertentu bahwa uang yang kamu tabung investasikan ke saya, akan saya buat usaha atau saya investasikan uang itu ke dalam pertama infrastruktur, kemudian perumahan, itu jelas. Nah, di situ implikasi dari adanya jenis-jenis mudharabah. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan mudharabah di dalam dunia perbankan syariah? Ya, seperti kita ketahui saat ini kan sudah banyak marak di kalangan kita ini perbankan syariah. Di Pulau Kalimantan sendiri kan sudah ada beberapa perbankan syariah ya. Ada Bank Muamalah, ada Bank BSI, Bank Syariah Indonesia itu sudah menerapkan mudharabah. Nah, bagaimana praktek mudharabah dalam perbankan? Nah, setidaknya ada 3 model pembiayaan atau model tabungan yang diterapkan oleh perbankan syariah ketika menggunakan akad mudharabah. Yang pertama, model tabungan mudharabah. Apa itu tabungan mudharabah? Tabungan mudharabah adalah produk simpanan di mana nasabah bertindak sebagai pemilik modal, ya, sahibul mal, dan bank berperan sebagai pengelola modal, ya. Dana yang disimpan oleh nasabah kemudian dikelola oleh bank untuk investasi dalam berbagai proyek atau usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini adalah tabungan biasa, model tabungannya, model tabungan. Yang kedua, ini adalah model tabungan deposito mudharabah. Apa artinya deposito lagi? Tabungan berjangka. Contohnya bagaimana kita berjangka? Misalnya saya sebagai nasabah ingin menyimpan uang di bank, kemudian bank menentukan misalnya dalam waktu 5 tahun tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Oke, nah itu
Itu Anda bisa melakukan tabungan deposito kalau kelebihan uang. Kalau uang pas-pas saja menarik deposito, karena jangan sampai kau kekurangan uang jadi bisa kau ambil. Karena sudah ada kesepakatan bahwa uang ini tidak bisa diambil selama apakah 1 tahun, apakah 2 tahun. Tergantung kesepakatan Anda dengan bank. Tapi bagi hasilnya biasanya lebih banyak di mudharabah deposito dibandingkan dengan tabungan biasa. Bagaimana itu? Jadi mudharabah deposito adalah salah satu produk simpanan berjangka di mana nasabah menyetorkan dananya untuk jangka waktu tertentu. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencoba memperdalam materi yang telah saya sampaikan tadi, terutama terkait persoalan penerapan mudharabah dalam perbankan syariah. Saya ingin di antara kita ini kita akan bagi dalam 3 kelompok untuk memperdalam bagaimana mekanisme operasional, ya, mekanisme operasional penerapan akad mudharabah dalam perbankan. Apakah itu dalam tabungan mudharabah, ataukah deposito mudharabah, ataukah pembiayaan mudharabah. Karena ini saya hanya menjelaskan garis besarnya, tetapi Anda harus lebih paham bagaimana mekanisme operasional atau praktek kenyataan di lapangannya, langkah-langkahnya kalau kita mau mengambil tabungan mudharabah, deposito atau pembiayaan mudharabah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bagi 3 kelompok di antara kalian untuk mendiskusikan lebih jauh materi tentang mekanisme operasional pembiayaan mudharabah di perbankan syariah. Baik, kelompok pertama yaitu Muhammad Fahri, kemudian Asriyabi, kemudian Febi, kemudian Sukma, lalu Hajrawati. Silakan ngambil posisi. Kelompok kedua ada Jailani, ada Nasra, Medianti, Anto, Mas'ud, Fajrul. Kemudian kelompok ketiga ada Syarifah Najwa, Milda, Arwinda, Yasi, dan Agus. Ini kelompok apa tadi ini? Pembahasannya apa? Oke, mekanisme operasionalnya ya di perbankan ya. Oke. Selanjutnya ini kelompok apa tadi materinya? Oke, tabungan ya. Jadi bagaimana mekanisme operasionalnya di lapangan ketika ada nasabah yang ingin mau mengambil akad tersebut, khususnya soal tabungan. Jadi tadi apa dibahas tadi? Oke, pembiayaan mudharabah. Harus selanjutnya kita akan persilakan kepada teman-teman sekalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan materi yang telah didiskusikan. Pertama saya persilakan kepada kelompok 1 untuk tampil. Kita kelompok silakan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mekanisme operasional tabungan mudharabah. Mekanisme yang pertama adalah penyetoran dana. Nasabah menyetorkan dana ke bank dengan akad mudharabah. Bank mengelola dana tersebut dalam portofolio investasi yang halal dan produktif. Kemudian mekanisme yang kedua adalah mekanisme bagi hasil. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah atau persentase bagi hasil yang kemudian disepakati di awal. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab kerugian. Dan jika terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian atau kecurangan bank, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal atau nasabah, sementara bank tidak mendapatkan bagi hasil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan pada ketua kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mekanisme operasional deposito mudharabah.
Adapun langkah-langkahnya atau mekanismenya, yang pertama itu penyetoran dana, yang dimana nasabah memiliki jangka waktu deposito, misalnya 1 bulan, 2 bulan, atau sampai 12 bulan, dan menyetorkan dana kepada bank. Adapun mekanisme yang kedua yaitu investasi dana, yang dimana bank menginvestasikan dana tersebut dalam usaha atau proyek yang sesuai dengan syariah. Adapun mekanisme yang ketiga yaitu bagi hasil, yang dimana pada akhir periode keuntungan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Jika dana dicairkan sebelum waktu yang ditentukan, nasabah mungkin tidak mendapatkan bagi hasil atau bahkan dikenai penalti. Mungkin itu saja dari kelompok 2 tentang mekanisme operasional deposito mudharabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada ketua kelompok 3 untuk ke atas mempresentasikan materinya. Adapun kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mekanisme operasional pembiayaan mudharabah. Adapun mekanisme pertama yakni pertama penyedia modal. Bank bertindak sebagai pemilik modal yang akan menyediakan dana untuk usaha. Adapun mekanisme yang kedua yakni pengelolaan usaha. Pengusaha di sini sebagai pengelola menggunakan dana yang telah diberikan oleh pemilik modal tersebut untuk menjalankan usaha yang telah disepakati bersama. Adapun mekanisme yang ketiga yakni bagi hasil dan tanggung jawab tentang kerugian. Adapun keuntungan yang dihasilkan dari usaha sebagai usaha dibagi sesuai dengan nisbah atau bagi hasil yang telah ditetapkan dalam akad mudharabah. Jika terjadi kerugian, pihak bank akan menanggung kerugian modalnya, kecuali jika disebabkan oleh kesalahan ataupun penipuan ataupun kelalaian pengelola. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Oke, aplaus dulu Bang. Baik, demikianlah tadi persentase dari kelompok masing-masing. Semoga apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompok semakin menambah pemahaman kita terkait tentang aplikasi mudharabah di perbankan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, terkhusus materi tentang mudharabah. Jadi, mudharabah adalah konsep penting dalam keuangan Islam yang menawarkan kerangka kerja etis dan adil untuk kemitraan bisnis. Dengan prinsip-prinsipnya yang kuat dan aplikasinya yang luas, mudharabah mendorong inklusi keuangan, memfasilitasi kewirausahaan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan. Dalam membangun ekonomi Islam yang kuat dan berkelanjutan, mudharabah memegang peran penting dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Baik, rekan sekalian, sampai di sini sebelum saya menutup, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan materi selanjutnya di pertemuan kita, yaitu materi terkait ijarah. Ya, jadi saya berharap anak-anak sekalian sebelum kita bertemu untuk sedikit membuka-buka materi-materi terkait tentang ijarah, mulai dari definisi, landasan hukum, termasuk praktek ijarah dalam perbankan syariah. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Semoga pertemuan kali ini menjadi berkah dan menjadi menambah wawasan kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.